Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai presiden yang menerima mantan Ketua KPK Antasari Azhar, hingga rencana membentuk panitia seleksi hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Patrialis Akbar. Untuk itu Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Nabila Karisti, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta di antaranya. Presiden ingatkan menteri dan kepala lembaga untuk selalu menerapkan Money Follow program. Presiden luncurkan program untuk industri kecil dan menengah untuk tingkatkan ekspor. Presiden akan membentuk pansel untuk mengganti posisi Patrialis Akbar. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, dalam pembukaan rapat terbatas pada Selasa siang, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk selalu menerapkan kebijakan Money Follow program dalam setiap proses perencanaan. Integrasi antara perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya untuk selalu menerapkan kebijakan Money Follow program demi tercapainya program-program prioritas pemerintah untuk mengoptimalkan pembangunan nasional. Integrasi antara perencanaan dan penganggaran di kementerian dan lembaga juga perlu dilakukan agar tak terjadi ketidaksesuaian antara yang telah direncanakan dengan anggaran yang dimiliki. Presiden secara khusus meminta kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mengawal proses perencanaan, penganggaran, serta pendanaan di seluruh kementerian lembaga. Ego sektoral perlu dikesampingkan karena dinilai menghambat proses integrasi perencanaan dan penganggaran. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sehingga ke depan, ini mungkin kita harapkan program-program prioritas itu betul-betul bisa maksimal dan tidak melenceng dari sasaran yang ingin kita capai. Saya juga ingin mengingatkan kembali kebijakan Money Follow program yang harus betul-betul dijalankan, jangan hanya pakainya saja sebatas apel. Presiden juga meminta dilakukan pengembangan sistem informasi berbasis teknologi untuk mendukung integrasi perencanaan dan penganggaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Amita Putri, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Masih di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo meminta menteri terkait untuk mengkaji sebuah kebijakan secara komprehensif guna atasi ketimpangan ekonomi dan sosial yang diharapkan menerapkan 3 syarat: keberpihakan terhadap yang lemah, mengedepankan semangat persatuan, serta mengesampingkan perbedaan. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi, Kepala Negara memaparkan 3 syarat pokok untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, yakni keberpihakan terhadap kelompok yang lemah, usaha bersama dengan semangat persatuan, serta mengesampingkan perbedaan, baik latar belakang, suku, agama, ras, maupun golongan. Presiden menekankan kemakmuran bukan ditujukan hanya untuk golongan tertentu, namun untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, Presiden Jokowi telah memerintahkan menterinya guna menyiapkan sebuah kebijakan komprehensif dalam rangka mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial. Dan pada bulan Desember 2016 yang lalu, saya telah memerintahkan pada Menko Perekonomian untuk mengkaji sebuah kebijakan komprehensif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi sosial yang terjadi selama ini. Meskipun kita tahu bahwa tingkat ketimpangan ekonomi dan sosial sejak 2015 mengalami perbaikan kalau diukur dari Gini rasio. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama Wapres Yusuf Kala beserta jajaran Menteri Kabinet Kerja dan Kepala Lembaga Selasa 31 Januari 2017 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Dari Bogor, Jawa Barat, Amita Putri, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, pada pekan lalu, Wakil Presiden Yusuf Kala menilai kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi berdampak pada kenaikan harga. Di saat bersamaan, pemerintah berupaya menjaga inflasi di tahun 2017 untuk tetap berada di bawah atau sekitar 4%. Pemerintah berupaya menjaga inflasi di tahun 2017 untuk tetap berada di bawah atau sekitar 4%. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan, dirinya belum dapat memastikan tingkat inflasi tahun 2017 hanya berdasarkan dinamika harga barang kebutuhan di bulan Januari. Menurut Wapres, kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi dapat berdampak pada kenaikan harga. Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan pandangannya dalam acara Indonesia Outlook 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis pagi. Bulan Januari, jadi kita belum bisa memperkirakan inflasi itu saat tahun bagaimana. Walaupun memang ada analisa akibat kita mengurangi subsidi listrik atau apa, tentu harga listrik agak naik. Tapi itu hanya namanya administrative inflation, hanya sebentar saja. Tapi kita akan menjaga tetap di bawah inflasi itu sekitar 4% lah. Wapres Yusuf Kala memperkirakan kenaikan harga barang sebagai dampak pengurangan subsidi akan berlangsung sekitar 6 bulan. Dan setelah itu harga barang akan kembali turun. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara mewartakan. Di awal pekan ini, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Boyolali, Jawa Tengah, sekaligus meluncurkan kebijakan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor bagi industri kecil dan menengah atau KIT IKM yang bertujuan untuk menekan angka ekspor IKM melalui insentif fiskal dan kemudahan ekspor. Salah satu upaya menggenjot ekspor industri kecil dan menengah adalah melalui insentif fiskal dan kemudahan ekspor. Untuk itu, saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Tumang, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah pada 30 Januari, Presiden Joko Widodo meluncurkan kebijakan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor bagi industri kecil dan menengah atau KIT IKM. Fasilitas KIT IKM menyasar pada IKM yang berdiri secara mandiri ataupun yang membentuk konsorsium berupa badan usaha, IKM koordinator atau koperasi. Insentif fiskal dan kemudahan prosedur yang diberikan juga bertujuan untuk membuat IKM lebih bergairah, sehingga ekspor dapat meningkat, kontribusi terhadap produk domestik bruto lebih besar, penyerapan tenaga kerja lebih tinggi, serta menciptakan desa-desa wisata IKM. Mereka sudah menghitung, mengkalkulasi kalau harga jual sebelumnya 500 US dollar, setelah ada kita bisa turun menjadi 300. Ini kan sebuah yang lompatan yang besar sekali, sehingga produk-produk itu bisa bersaing di pasar internasional. Saat ini, kontribusi IKM Indonesia terhadap ekspor nasional masih relatif rendah jika dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Kontribusi sektor IKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya 15,8%. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi sektor IKM Thailand terhadap ekspor 29,5% dan Filipina 20%. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Denny Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Presiden Yusuf Kala menyebutkan sistem transportasi juga infrastruktur merupakan suatu kebutuhan yang tidak pernah berhenti di negara manapun. Dia mengakui infrastruktur juga sarana transportasi umum di Indonesia masih belum mencukupi. Karenanya Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka infrastruktur atau sistem transportasi yang terpadu sudah menjadi kebutuhan guna mengurangi masalah-masalah transportasi yang kerap dihadapi masyarakat. Terkait hal tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala Kamis pagi menyebutkan,
Sistem transportasi juga infrastruktur merupakan suatu kebutuhan yang tidak pernah berhenti di negara manapun. Namun Wapres mengakui, infrastruktur juga sarana transportasi umum di Indonesia masih belum mencukupi, seiring dengan adanya pertambahan penduduk. Dengan begitu artinya Indonesia masih mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam memperbaiki infrastruktur agar bisa seperti kota-kota besar di negara maju. Memang infrastruktur itu suatu kebutuhan yang tidak pernah berhenti. Itu lihat aja pidatonya Trump. Apa yang dia ingin? Infrastruktur jalan, kereta api. Jadi sama saja negara yang baru berkembang, negara maju, selalu pikirannya hanya bagaimana kita tingkatkan infrastruktur. Karena jadi jangan melihat Indonesia ini hanya tingkat kesulitannya, tapi tingkat kesempatannya juga luar biasa. Kalau Indonesia ini sudah teratur semua, dari bisnis lagi yang bisa tumbuh. Tapi karena tidak teratur, banyak kesempatan bisnis yang bisa tumbuh. Kan? Namun Wapres meminta kita melihat masalah keterbatasan dalam hal infrastruktur dan transportasi di Indonesia dari sisi positif. Di mana jika dilihat dari sisi ekonomi, ada kesempatan bisnis yang muncul dalam pengembangan transportasi dan juga infrastruktur. Wapres pun menjelaskan dalam pengembangan infrastruktur ini, ada dua pihak yang berperan, yakni pemerintah dan swasta. Karenanya pemerintah membuka kesempatan kepada asing untuk melakukan investasi di Indonesia seperti pengembangan jalan tol ataupun bandara. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Rizal Fikri, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden meminta masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Wartanya akan hadir usai jeda berikut hanya di Warta Istana.